larangan pernikahan kebo balik kandang. Untuk yang belum tahu, apa arti larangan pernikahan kebo balik kandang? Kenapa kok dilarang? Apa akibatnya? Lalu solusi apa yang bisa dilakukan ketika pernikahan kebo balik kandang terpaksa harus dilakukan? Semuanya akan kita bahas pada video ini. Di antara berbagai macam larangan pernikahan yang terdapat di dalam masyarakat Jawa, larangan pernikahan kebo balik kandang termasuk salah satu larangan pernikahan yang dianggap ganas, dianggap berbahaya. Terus apa artinya larangan pernikahan kebo balik kandang? Larangan pernikahan kebo balik kandang maksudnya adalah seorang anak tidak boleh menikahi calon yang berasal dari desa tempat kelahiran bapaknya. Seorang anak tidak boleh menikah dengan seorang gadis yang berasal dari tempat kelahiran desa bapaknya. Contohnya, Pak Budi berasal dari desa Sukamaju. Setelah itu, Pak Budi menikah dengan Ibu Wati yang berasal dari desa Sukomoro. Dan dari pernikahannya ini, memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Iwan. Nah, setelah Iwan beranjak dewasa, kelak dia dilarang menikah dengan seorang gadis yang berasal dari tempat kelahiran Pak Budi. Tidak boleh menikahi gadis yang berasal dari desa Sukamaju, tempat kelahirannya Pak Budi. Ini yang dinamakan larangan pernikahan kebo balik kandang. Larangan pernikahan kebo balik kandang ini ada yang menyebut dengan larangan pernikahan balik ini. Hampir sama, ada sedikit perbedaannya. Perbedaannya, kalau kebo balik kandang, seorang anak dilarang menikahi gadis yang berasal dari tempat kelahiran bapaknya. Kalau balik ini, seorang anak dilarang menikah dengan calon yang berasal dari tempat kelahiran ibunya. Hampir sama, tetapi ada sedikit perbedaannya. Lalu, kenapa kok larangan pernikahan kebo balik kandang ini banyak yang mempercayainya, takut untuk melanggarnya? Karena menurut leluhur kita, ketika seorang anak melakukan pernikahan kebo balik kandang, yang ditakutkan salah satunya akan tidak kuat, kalah sisih. Ada yang kalah antara Pak Budi yang berasal dari desa Sukamaju yang memiliki kandang atau yang memiliki winih, atau bisa juga yang kalah antara salah satu dari kedua mempelai. Jika salah satunya tidak kuat, akibatnya bisa sakit-sakitan, bahkan tidak lama setelah pernikahan tersebut terjadi bisa meninggal dunia. Tentunya dengan berbagai macam cara. Terus, apa sudah terbukti larangan pernikahan ini di dalam masyarakat kita? Di dalam kenyataannya, ketika seorang anak melakukan pernikahan kebo balik kandang, ada yang benar-benar terkena akibatnya, tetapi ada juga sebagian yang tidak. Namun, kita sebagai masyarakat yang masih mempercayai adat istiadat Jawa, jika Anda ada perasaan takut, jangan dilakukan. Tetapi, jika Anda merasa orang yang sudah modern, tidak mempercayai larangan-larangan pernikahan seperti ini, ya silahkan dilakukan. Namun akibatnya bisa ditanggung sendiri-sendiri. Lalu solusi apa yang diperlukan ketika larangan pernikahan kebo balik kandang ini terpaksa dilaksanakan karena calon mempelai pria dan wanita sudah saling mencinta?
ada beberapa solusi. Ada solusi yang mudah tetapi juga ada solusi yang sulit. Sampean perhatikan, sampean ingat-ingat. 1. Keluarga si mempelai wanita kalau bisa pindah rumah ke daerah yang lain. Ini agak sulit. Meskipun bukan berarti tidak mungkin. Lalu solusi yang kedua, si mempelai wanita yang menikahkan bukan orang tuanya yang berasal dari desa tersebut. Si mempelai wanita yang menikahkan bisa kakek neneknya ataupun pak lek buleknya, pak de budenya yang berasal dari daerah lain. Dan solusi yang ketiga, acara pernikahan, pesta perkawinannya hanya dilaksanakan pada satu tempat. Tidak boleh dilakukan pada 2 tempat. Jadi misalkan dilaksanakan di rumah mempelai wanita, di rumah mempelai prianya tidak ada acara apa-apa. Lalu solusi yang keempat, setelah pernikahan kebun balik kandang terjadi, kedua mempelai jangan bertempat tinggal di desa tempat asal muasal ayah si mempelai pria. Apapun yang terjadi, ojo tuku omah ning desa kuwi, ojo ngontrak omah ning desa kuwi, atau dengan alasan apapun bertempat tinggal di desa tersebut. Sebaiknya memilih domisili di daerah lain. Solusi-solusi ini dipercaya bisa mengurangi resiko atau dampak negatif yang mungkin akan terjadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.